Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri dengan NIM B1D11902 dari kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jaminan mutu. Pentingnya pemantapan mutu. Pemantapan mutu atau Quality Assurance Laboratorium adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketetapan hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantapan mutu terdiri atas 4 komponen penting, yaitu pemantapan mutu internal atau PMI, pemantapan mutu eksternal atau PME, verifikasi, validasi, audit, dan pendidikan pelatihan. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap lab secara terus-menerus agar mendapatkan hasil yang tepat. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium, mulai dari tahap pra-analit, analit, dan pasca-analit. Validasi merupakan upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan, upaya untuk pemantapan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan ulang oleh laboratorium rujukan. Audit adalah proses memulai atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga lab untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, seminar, dan lain-lain. Jadi pentingnya pemantapan mutu yaitu sebagai fondasi atau dasar untuk hasil laboratorium yang dihasilkan agar lebih akurat, reliable, valid, dan memenuhi pengharapan pasien sebagai mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki masalah. Pra-analitik, persiapan pasien, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen, pengolahan, dan penyimpanan spesimen. Tahap analitik yaitu pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, uji kualitas reagen, dan uji ketelitian ketepatan. Tahap pasca-analit yaitu penulisan hasil, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Bahan kontrol dapat berasal dari manusia, hewan, atau bahan kimia murni. Akurasi dan presisi yang baik menunjukkan bahwa hasil yang dikeluarkan dapat dipercaya dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, sehingga dokter dapat memberikan diagnosis dan obat yang tepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium dapat meningkat. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Aturan Westgard. Westgard adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Terdapat 6 aturan dasar yang biasa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman masing-masing aturan dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengatasi terjadinya pelanggaran dari Westgard. Westgard Multi-Role merupakan peringatan yang harus dilakukan adalah melihat performan hasil kontrol lainnya, yaitu hasil yang sebelumnya dalam level yang sama, kontrol level lainnya pada saat dikerjakan berbarengan. Hasil kontrolnya yaitu 2SD. Ini adalah aturan Westgard lainnya untuk pemeriksaan yang menggunakan 3 level kontrol. Systematic error. Kesalahan sistematik atau systematic error adalah kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi yang akan menyebabkan hasil pengukuran dengan presisi tinggi tetapi tidak akurat. Systematic error pada laboratorium menyebabkan hasil yang tidak akurat dengan kadar yang konsisten tinggi atau rendah. Makin kecil tingkat systematic error, maka hasil pemeriksaan tersebut semakin akurat. Systematic error ditunjukkan oleh adanya perubahan rata atau mean nilai kontrol. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.